semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian? Pastinya semuanya pada sehat kan? Oke deh, kalau sehat-sehat berarti hari ini harus semangat ya. Ngomong-ngomong, kakak sendirian aja nih. Kira-kira siapa ya yang nemenin kakak nyanyi? Kalian tahu gak siapa? Coba kita panggil aja yuk kakaknya, tapi bareng-bareng ya. Kakak, temenin kita nyanyi yuk. Ada Kak Cika adik-adik. Wah, jangan-jangan Kak Cika nih yang nyanyi bareng kita. Coba kakak tanya ya. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Kakak mau nemenin kita nyanyi kan? Iya nih Kak, cuma tadi tuh aku niatnya mau surprise loh Kak. Cuma kakak nggak kaget ya? Enggak, hahaha, ketahuan. Makanya Kak, jangan surprise. Daripada kita surprise, mendingan kita mulai aja sekarang. Karena kasihan adik-adik di rumah. Iya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Kak. Ya. Oke, ayo kakak Cika yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Kau berikan sehingga kami bisa bersama-sama ibadah anak ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah anak ini ke dalam tangan-Mu saja. Kau yang terus ya Tuhan menyertai jalan ibadah ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya boleh pada bangun dong, boleh pada berdiri dulu nih. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama menari buat Tuhan, kita mau naikkan pujian dalam cinta-Mu Bapa. Pakai gerakan ya, jangan lupa. Ya, semangat ya. Dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi semuanya harus lebih semangat lagi. Dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar yang besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti
ada di dalam kita pasti merasakan kebaikannya Tuhan dong Kak ya. Bener kan? Ya, kita mau sama-sama naikkan pujian. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yuk semuanya katakan. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Semuanya boleh dong angkat jempolnya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Ya, Tuhan baik banget ya buat kita ya Kak ya. Iya, nah sekarang kalian boleh duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita nyanyikan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita sama-sama katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Pemimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita sembah Tuhan ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, Engkau yang baik, Engkau bersimpuhan. Kami memuji-Mu, kami tinggikan-Mu. Haleluya, segalanya bagi-Mu. Oh Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sungguh. Terima kasih Tuhan. Sekarang sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Akan siapkan hatimu untukmu ya Tuhan. Engkau yang berkati hari ini ya Tuhan, yang ingin menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu dapat memberkati kita semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Kami serahkan ke Karini. Selamat pagi semua anak-anak Tuhan yang selalu diberkati sama Tuhan Yesus. Kita udah bersuka cita karena kita sudah memuji Tuhan, yang tadi dipimpin oleh Kak Linda sama Kak Jika. Semuanya pasti diberkati dong ya dengan puji-pujian yang sudah kita naikkan. Nah, saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa nih yang udah penasaran? Angkat tangannya. Iya, pasti kita semua penasaran pengen dengar firman Tuhan. Hari ini Kak ini mau cerita tentang satu tokoh di Alkitab. Kita main tebak-tebakan dulu yuk. Terdiri dari 4 huruf. Huruf pertamanya D, huruf terakhirnya juga D. Kira-kira siapa? Ada yang tahu nggak? Pasti semuanya tahu. Iya, Karini hari ini mau cerita tentang Daud. Siapa? Daud, iya. Ada yang tahu nggak siapa Daud? Daud itu siapa ya? Daud itu adalah anak terakhir dari Bapak Isai.
Bapak siapa? Isai. Nah, namanya Daud itu ada artinya loh adik-adik. Artinya yang dikasihi. Jadi artinya nama Daud itu yang dikasihi. Pasti kita semua juga dikasih Tuhan Yesus dong ya. Buktinya apa? Hari ini kita masih bisa ibadah, biarpun masih online. Tetap bersuka cita dong kita ya. Sama seperti Daud. Daud ini anak bungsu. Hari-harinya dia habisin di padang penggembalaan. Ngapain adik-adik? Jagain domba ayahnya. Gak banyak sih, cuma ada beberapa ekor. Tapi kakak-kakaknya gak ada yang mau jagain. Karena tugas pekerjaan menggembalakan domba itu gak semua orang mau. Karena cuma jagain domba doang gitu. Dianggap remeh, dianggap gak penting. Banyak orang yang memandang rendah pekerjaan mengembalakan domba. Tapi enggak dengan Daud. Daud melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Tidak semua orang mau ya dek melakukan pekerjaan mengembalakan domba. Perlu satu kerelaan hati, satu kerendahan hati untuk melakukan pekerjaan yang dipandang orang rendah. Ayo, siapa di sini yang pernah mengembalakan domba? Ada nggak? Pasti nggak ada. Karena kalau mengembalakan domba itu pasti panas. Belum lagi kalau hujan kehujanan, sendirian lagi, nggak ada yang nemenin. Jadi nggak ada yang mau. Di Alkitab dikasih tahu. Coba kita buka di 1 Samuel 17 ayat 28. Adik-adik baca ya. Saat di situ diceritakan saat Daud pergi ke medan pertempuran menyusul kakak-kakaknya. Di situ dikatakan, "Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Ya, meskipun dombanya yang digembalakan Daud itu tidak banyak, Daud melakukan dengan setia. Meski kelihatannya cuma hal yang biasa aja, namun tugas mengembalakan domba itu tidak mudah loh adik-adik. Sebagai pengembala domba, Daud harus dengan sabar ngajakin domba-dombanya ke rumput. Habis itu kasih minum. Nah, ada yang lebih berat lagi adik-adik. Saat jagain domba-domba itu pasti ada namanya diganggu binatang. Binatangnya nggak tikus, nggak kucing. Kan dia nggak berani ya makan domba. Nah, yang ganggu mereka itu ada singa, ada beruang. Siapa di sini yang pernah ketemu singa atau pernah ketemu beruang? Kecuali di kebun binatang, adik-adik nggak pernah dong ketemu langsung. Nah, tapi Daud ketemu langsung. Nah, saat domba-dombanya mau dimakan singa atau dimakan beruang, Daud maju paling depan. Yuk kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Adik-adik baca lengkapnya di rumah ya. Nah, di ayat ini dikatakan apa yang dilakukan Daud saat domba-domba yang dijagain diserang sama singa dan beruang. Ayat ini bilang, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah
dihajar oleh hambamu ini. Nah, luar biasa ya adik-adik. Berani loh Daud. Lawannya tuh kan bukan yang hewan yang lembut-lembut. Lawannya singa sama beruang loh adik-adik. Tentu dibutuhkan satu keberanian yang luar biasa untuk menghadapi singa dan beruang. Keberaniannya Daud didapat dari Daud sendiri atau enggak? Enggak. Daud selalu memasrahkan dirinya berserah kepada Tuhan. Nah, dari sinilah karakter Daud semakin dibentuk dari hari ke hari. Daud yang tidak ada apa-apanya, hanya seorang pengembala, tapi dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Kita juga bisa. Kita masih kecil, tapi kita juga bisa dipakai Tuhan luar biasa kalau kita mau. Caranya seperti apa? Kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita dengar apa maunya Tuhan atas hidup kita semua, meskipun kita masih kecil. Daud itu seorang petarung cilik yang kuat. Bahkan ketika dia harus menjaga domba milik ayahnya, bahkan bertarung melawan singa dan beruang, Daud tidak ada takutnya. Daud berani karena Tuhan. Selama masa yang membosankan saat menjaga domba, karena pastinya nggak ada yang nemenin, ya nggak? Jagain domba sendirian, nggak ada yang nemenin, sepi. Apa yang dilakukan Daud kira-kira? Daud cari Tuhan. Daud kan pinter main kecapi ya. Dia main kecapi, dia memuji dan menyembah Tuhan hari lepas hari. Saat dia sendirian, ngapain ya? Domba-dombanya udah makan, udah dikasih minum. Nggak ada singa sama beruang yang gangguin. Ngapain ya? Bosen nih, nggak begitu. Dia cari Tuhan. Dia deketin dirinya ke Tuhan. Nah, semakin dia dekat sama Tuhan, semakin dia dikasihin sama Tuhan Yesus. Semakin dia dibentuk jadi luar biasa. Sampai suatu hari adik-adik, ada seorang nabi namanya Nabi Samuel mengunjungi desanya Daud dan mengurapi Daud dan mengangkatnya menjadi seorang raja. Nah, sejak saat itu Tuhan mulai melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa pada Daud. Ya kan? Sama kayak firman Tuhan yang kita udah dengar dari minggu-minggu lalu sepanjang bulan ini. Di minggu pertama kita dengar Kak Michelle cerita tentang Musa. Yang kedua, Kak Jefta tentang Petrus. Nah, kemarin Kak Linda tentang Yusuf. Nah, hari ini Kak Rini cerita tentang Daud. Mereka itu orang-orang yang biasa aja sebenarnya, tapi dijadikan Tuhan luar biasa karena ketaatannya, karena kedekatannya sama Tuhan. Kita semua di sini pasti juga mau dong ya dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Kita contoh Musa, kita contoh Petrus, kita contoh Yusuf, kita contoh juga Daud. Meskipun mereka kecil, mereka nggak ada apa-apanya sebenarnya, tapi Tuhan pakai untuk menjadi luar biasa. Oke, hari ini firman Tuhan sampai di sini ya adik-adik. Kiranya kita semua diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Wah, adik-adik, gimana firmannya? Diberkati kan? Berkati banget dong, Iya, Kak. siapa yang mau di sini yang mau dipakai Tuhan dan diberkati jadi yang anak yang luar biasa? Saya, Kak. Ya, kita semua pasti mau ya diberkati Tuhan dan jadi anak yang luar biasa. Betul. Amin. Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan pengumuman. Yang pertama, terima kasih untuk Karini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu sertai dan berkati. Untuk adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kita mau sama-sama memberikan untuk Tuhan ya, dengan persembahan dan persepuluhan yang bisa ditransfer ke kas gereja atau boleh dititipkan ke Kasiska atau ke Elia. Nah, selanjutnya minggu depan Kak, nggak Iya. kerasa ya udah masuk bulan baru loh. Iya betul. Cepat banget ya Kak, bulan ganti bulan. Kita harus setia sama Tuhan dan setia ibadah ya. Betul. Jam berapa Kak minggu depan? Jam 10. Salah Kak, jam setengah 10. Setengah 10 ya, Kak? Iya, tema pas
pastinya tema baru dong ya Kak? Betul banget Iya. dong. Jadi tunggu aja ya adik-adik Iya. ya. Ingat ya tepat waktu. Iya. Kita juga mau ikut ibadah umum sebelum ibadah anak, yaitu jam 8 pagi. Nah, ingat ya adik-adik, hari Minggu tanggal 14 November kita akan sama-sama merayakan ulang tahun gereja yang ke-28 tahun. Yeay. Yeay. Di sini adik-adik ada gak yang umurnya 20 tahun? 28 Wah. tahun? 28 tahun ada nggak tuh? Nggak ada ya? Nah, kita akan sama-sama ibadah di jam 8 pagi di ibadah umum ya. Hari itu ibadah anak nggak ada ya, digabung. Ya, kita sekarang mau lihat dokumentasi aktivitas adik-adik minggu lalu yang keren-keren banget nih. Ini dia. Nah, yang ini jangan sampai bosen ya diingetin sama kakak-kakaknya. Yang pasti apa tuh Kak? Selalu setia berdoa dong dan baca Betul, Alkitab. betul banget kakaknya. Nah, supaya kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Ya adik-adik, sekarang kita mau sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan satu pujian untuk bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Berdoa penutup saya serahkan kepada Kak Rini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah selesai beribadah. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal sampai akhirnya. Nah, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau akhiri ibadah ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya terus ada penyertaan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.